Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dalam kegiatan belajar kita lewat video pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, materi ekonomi kelas 10. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi produksi. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat lebih dahulu apa itu pengertian dari distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan atau jasa kepada pemakai akhir, yaitu konsumen. Jadi distribusi itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Itu distribusi. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang pertama ada faktor pasar. Faktor pasar ini berperan penting dalam kelancaran proses distribusi. Yang kedua adalah faktor barang. Faktor barang, barangnya seperti apa bentuknya? Apakah mudah pecah atau kuat, dikemasnya seperti apa? Jadi untuk memperlancar kegiatan distribusi itu harus diketahui dulu jenis barang apa yang akan kita kirim. Lanjut, ada faktor perusahaan. Selanjutnya ada faktor kebiasaan dalam pembelian barang. Ya. Baik, kita lanjut. Setelah faktor-faktor, kita lihat ada mata rantai distribusi. Ada apa saja? Kita lihat yang pertama, mata rantainya dari produsen kepada konsumen. Kemudian dari produsen, pengecer, dan konsumen. Yang ketiga, produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Kemudian yang keempat, ada produsen, agen, pengecer, konsumen. Selanjutnya ada produsen, agen, ke pedagang besar, dari pedagang besar kepada pengecer, kepada konsumen. Ini beberapa bentuk rantai kegiatan distribusi. Selanjutnya kita lihat apa itu pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi konsumsi itu ada yang mengurangi, ada yang menghabiskan. Kalau mengurangi berarti habisnya secara berangsur-angsur. Contohnya kita mengkonsumsi pakaian. Pakaian itu habisnya secara berangsur-angsur, bisa dalam jangka waktu yang lama. Mungkin sampai pakaian itu kecil atau sobek baru tidak bisa kita pakai lagi. Kalau yang menghabiskan sekaligus, misalkan kita menggunakan pena. Pena itu walaupun masih utuh tapi tintanya berkurang. Nah, tinta itu termasuk ke dalam konsumsi yang habis sekaligus. Atau misalkan kita menggunakan sabun mandi. Sabun mandi itu walaupun bentuknya masih utuh atau batangan tadi, tapi dia sudah berkurang. Itulah mengkonsumsi secara habis sekaligus. Selanjutnya kita lihat tujuan dari konsumsi. Tujuan konsumsi ada dua. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua adalah untuk mencapai kepuasan maksimum. Jadi selain untuk memenuhi kebutuhan, kita mengkonsumsi suatu barang juga ada kaitannya dengan pemenuhan kepuasan dalam diri kita, yaitu makanya untuk mencapai kepuasan maksimum. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada tingkat pendapatan atau pendapatan. Biasanya semakin tinggi pendapatan seseorang, konsumsinya akan semakin banyak. Contohnya saja, saat kita punya uang 10.000 dengan punya uang 50.000, tentu barang konsumsi kita akan lebih banyak pada saat kita punya uang 50.000. Makanya semakin tinggi pendapatan seseorang, konsumsi seseorang itu akan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah harga barang dan atau jasa.
Saat harga barang mahal, cenderung kita akan mengurangi konsumsi barang. Pada saat harga murah, kita akan banyak mengkonsumsi barang. Contoh, saat harga cabai 20.000, orang yang gemar pedas mungkin sebulan bisa mengkonsumsi sampai 5 kilo atau mungkin 6 kilo. Tapi begitu cabai naik sampai 150.000, mungkin dia hanya 2 kilo saja dalam sebulan. Dari situ saja sudah kita lihat konsumsi terhadap cabai dia sudah berkurang. Itu harga barang. Jadi harga barang itu sangat mempengaruhi konsumsi. Kemudian yang ketiga ada kebiasaan konsumen. Kita mengkonsumsi itu tergantung dari kebiasaan konsumen itu sendiri dalam mengkonsumsi suatu barang. Tentu setiap orang punya kebiasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang keempat adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah juga akan mempengaruhi tingkat pengeluaran. Misalkan adat pernikahan atau adat perayaan suatu acara di daerah-daerah tertentu. Tentu jumlah konsumsinya akan berbeda dengan daerah yang memang tidak merayakan perayaan tersebut. Itu contoh adat istiadat. Selanjutnya adalah harga barang lain yang berkaitan atau barang substitusi. Contohnya misalkan daging sapi dengan daging ayam. Saat harga daging sapi naik, orang cenderung akan membeli banyak daging ayam atau mungkin akan beralih kepada ikan. Itu harga barang substitusi. Itulah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Selanjutnya kita lihat ada teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi barang dan atau jasa. Jadi bagaimana cara konsumen tadi dalam melakukan kegiatan konsumsi? Itu perilaku konsumen. Selanjutnya, perilaku konsumen merupakan aspek yang mendasari konsumen dalam menentukan keputusan melakukan pembelian. Jadi kalau perilaku dia mengkonsumsinya hemat, otomatis cara dalam melakukan pembelian juga berbeda dengan orang yang berperilaku dalam mengkonsumsinya barang yang tidak hemat. Itu perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu kembali kepada individu masing-masing, ya. Selanjutnya kita lihat ada yang namanya teori kardinal. Di dalam konsumsi ada yang namanya teori kardinal atau kardinal teori. Ada apa saja? Kita lihat teori kardinal disebut juga kepuasan marginal. Kepuasan marginal ini berarti tambahan kepuasan. Marginal itu sendiri adalah tambahan. Jadi teori kardinal ini membahas tentang tambahan kepuasan. Kita lihat, menurut teori ini, tinggi rendahnya nilai suatu barang bergantung kepada subjek yang memberikan penilaian. Artinya, tingkat kepuasan diukur dengan nilai atau nominal, ya. Jadi tingkat kepuasan konsumen itu diukur dengan nilai atau nominal. Nanti kita lihat contohnya ya. Selanjutnya kita lihat ada salah satu tokoh konsumsi, yaitu sering juga disebut dengan hukum Gosen, yaitu namanya Hermann Heinrich Gosen. Kita mengenal hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Heinrich Gosen ini adalah seorang pakar ekonomi asal Jerman yang melakukan penelitian mengenai nilai total dan nilai guna marginal. Cara mencari nilai total dan nilai guna marginal sudah kita bahas pada video pembelajaran yang lainnya. Silakan kalian lihat video pembelajaran lainnya, yaitu tentang cara mencari nilai total dan nilai guna marginal. Ini teori kardinal. Kita lihat ada yang namanya nilai guna total tadi. Apa pengertian nilai guna total? Nilai guna total adalah kepuasan total yang dinikmati oleh konsumen dengan mengkonsumsi sejumlah barang dan atau jasa tertentu secara keseluruhan. Itu nilai guna total. Contoh, misalkan saat kondisi kita sangat haus, kita membutuhkan air minum.
kita minum misalkan air mineral dalam bentuk gelas. Saat kita minum air mineral 1 gelas, nilai gunanya 10. Rasa haus kita masih ada, belum hilang. Kemudian kita menambah lagi konsumsi 1 gelas lagi. Jadi yang kita konsumsi 2 gelas. Terus misalkan nilai gunanya jadi 25. Tingkat kegunaannya meningkat. Karena dengan mengkonsumsi 2 gelas, rasa haus kita sudah berangsur hilang. Itu nilai guna total. Selanjutnya kita lihat ada nilai guna marginal. Apa itu nilai guna marginal? Nilai guna marginal adalah peningkatan kepuasan seorang konsumen karena mengkonsumsi 1 unit tambahan barang atau jasa. Jadi kepuasannya tadi mengkonsumsi 1 gelas dan mengkonsumsi 2 gelas, tingkat kepuasannya berbeda karena tingkat kebutuhan akan barang tadi berbeda. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat ada hukum Gosen 1. Menurut hukum Gosen 1, apabila suatu barang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu lalu ditambah kepuasan total yang diperoleh juga bertambah, akan tetapi kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan apabila konsumen terus dilakukan, tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total akan berkurang. Ya, nanti kita lihat contohnya, ada contoh di tabel berikutnya. Selanjutnya kita lihat ini contohnya, yaitu kepuasan total dan kepuasan marginal mengkonsumsi air mineral. Contoh kan tadi saat kita haus. Saat kita mengkonsumsi 1 gelas, nilai gunanya 10. Otomatis tambahan kepuasannya 10, tetap 10. Kemudian kita masih haus, kita nambah lagi 1 gelas, jadi 2 gelas kita konsumsi. Nilai guna totalnya 15. Secara tidak langsung tambahannya juga bertambah, tambahan kepuasan atau marginal utility-nya. Dari mana? Diperoleh 5. 5 ini diperoleh dari 15 dikurangi 10. Hasilnya 5. Kemudian masih haus, kita mengkonsumsi lagi 3 gelas. Nilai gunanya lebih tinggi, jadi 25. Kemudian nilai kepuasan marginal juga bertambah, yaitu 25 dikurangi 15, 10. Kemudian kita minum lagi 4, nilai gunanya sudah berkurang atau menurun karena mungkin sudah agak penuh kita minumnya. Nilai gunanya misalkan 20. Tambahan kepuasannya berkurang, min 5. Jadi 20 kurang 2, 5, min 5. Tambah lagi kita mengkonsumsi 1 gelas, jadi 5 gelas. Karena mungkin sudah penuh, nilai gunanya tambah turun, cuma 15. Kepuasan juga turun, min 5. Tambah kita konsumsi lagi segelas, jadi 6 gelas. Nilai gunanya tambah tidak ada, karena sudah penuh, mungkin bahkan ingin mengeluarkan tadi air yang sudah ada dalam perut. Nilai gunanya hanya 5. Marginalnya tambah turun, min 10, dan seterusnya. Jadi menurut hukum Gosen 1, semakin banyak kita mengkonsumsi barang atau jika kita tambah barang yang kita konsumsi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, nilai guna totalnya akan semakin naik, ya kan? Tapi marginalnya awalnya naik, lama-kelamaan akan turun bahkan negatif. Ini menurut hukum Gosen 1. Ya, bagaimana, mudah dipahami bukan? Jelas ya? Cara menghitung ini marginal utility bisa kalian lihat di video pembelajaran yang lainnya. Sudah saya Ibu upload di YouTube. Silahkan dicek bagaimana cara menghitung nilai guna total dan marginal. Oke, selanjutnya kita lihat dengan hukum Gosen 2. Menurut hukum Gosen 2 adalah hukum yang menjelaskan bagaimana seorang individu memaksimalkan kepuasan utilitas. Utilitas ini nilai guna dengan sumber daya yang terbatas. Jadi bagaimana caranya dengan sumber daya yang terbatas yang kita miliki, kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita atau kita bisa memenuhi tingkat kepuasan kita dalam mengkonsumsi barang. Contohnya, pada saat Anda memiliki uang 1 juta dan Anda membelanjakan uang untuk membeli 10 hal yang berbeda. Kalau menurut hukum Gosen 2, Anda membelanjakan uang untuk setiap hal sehingga semua 10 hal tadi bisa memberikan Anda jumlah utilitas marginal atau nilai guna marginal yang sama. Jadi kegunaannya sama 10 hal tadi.
Itu menurut hukum equimarginal. Inilah adalah cara untuk mencapai kepuasan maksimum. Atau misalkan lagi kita perlu membeli perlengkapan sekolah misalkan. Uang kita hanya punya 500.000. Bagaimana caranya dengan uang 500.000 tadi kita bisa membeli seluruh keperluan sekolah dengan tingkat kepuasan yang sama atau nilai guna juga sama dari masing-masing barang. Nah, itulah bunyi hukum Gosen 2. Kita lihat juga asumsi dalam hukum Gosen 2. Asumsi berikut diperlukan katanya agar hukum Gosen 2 atau utilitas equimarginal dapat berlaku dengan baik. Bagaimana caranya? Asumsi yang pertama kita lihat adanya pendapatan konsumen. Jadi konsumsi itu bisa berlaku pada saat konsumen memiliki pendapatan. Kalau tidak memiliki pendapatan, ya tidak bisa konsumen itu melakukan kegiatan konsumsi. Jadi intinya punya pendapatan. Kemudian yang kedua, asumsinya adalah bahwa hukum tersebut berlaku berdasarkan hukum Gosen 1, yaitu the law of diminishing marginal utility. Jadi hukum Gosen 2 ini berlaku pada saat memang tambahan tingkat kepuasan yang berlaku pada hukum Gosen 1 ya. Selanjutnya, konsumen adalah individu ekonomi yang rasional atau rasional economic individual. Ini berarti bahwa konsumen ingin mendapatkan kepuasan maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Jadi seluruh konsumen itu rata-rata ingin mencapai tingkat kepuasan maksimal dengan sumber daya yang mereka miliki yang sangat terbatas. Bagaimana caranya? Nah, inilah hukum Gosen 2 berlaku. Dengan sumber daya yang terbatas, bagaimana caranya kita bisa memenuhi kepuasan yang maksimal? Kita lihat selanjutnya asumsi yang selanjutnya. Utilitas atau nilai guna marginal dari uang adalah konstan. Jadi uangnya tetap, tapi tingkat kepuasan yang berbeda. Uangnya tidak bertambah, tapi tingkat kepuasannya yang bertambah. Ya, selanjutnya. Utilitas setiap barang atau nilai guna setiap barang dapat diukur dalam angka kardinal, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi diukurnya dengan angka itu. Jadi nilai guna itu bisa diukur dengan angka. Selanjutnya, asumsi selanjutnya, harga-harga barang bersifat konstan. Jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Baru asumsi ini bisa berlaku ya. Asumsi selanjutnya bahwa berlaku hanya pada pasar persaingan sempurna di mana terjadi tawar-menawar antara konsumen dan produsen atau antara penjual dan pembeli. Inilah beberapa asumsi dari hukum Gosen 2. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar. Jangan lupa subscribe dulu channelnya, like, share, dan komen ya. Ditunggu video pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.